Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang sudah lama halang merintang di dunia hukum dan peradilan. Beliau saya kenal kira-kira di tahun 2009. Beliau sangat humble dan suka membuat candaan-candaan yang kalau saya ketemu sama beliau, rasanya tidak mungkin saya tidak tertawa. Karena beliau selalu memancing dengan humor-humor yang tinggi. Beliau adalah seorang pengacara. Beliau adalah seorang doktor hukum. Inilah dia, abang saya, bro saya, Dr. Nunu Magno, SHMH, CLA, CLTI, MDT. Selamat sore abang Anda. Selamat sore. Buka dulu bang maskernya, Fernando. biar kelihatan gantengnya. Gimana kabar bang Nunu? Baik, Bang, sehat selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa Amin. dan selalu diberikan kesehatan yang baik dan Amin. dijauhkan dari COVID. Amin. Ini hari ini saya tahu bang Nunu tuh kalau kemana-mana dan saya ketemu bang Nunu selalu pakai ini jas ya. Memang saya tahu bang Nunu stylenya begitu. Tapi hari ini kayaknya lebih ganteng dari biasanya. Jangan-jangan jas ini jas baru gitu. Baru beli kemarin. Karena diundang sama abang, jadi saya beli jas baru. Jangan yang dilihat abang terus. Iya. Kok jas itu aja kan. Luar biasa. Berarti channel YouTube Fernando De Caprio bisa ini ya, membuat orang yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa gitu. Soalnya kalau pakai jasnya itu lagi nanti dalam hati Bang Fernando, ini jasnya kemarin itu juga, bulan lalu itu juga. Lebih baik saya beli baru. Luar biasa. Waktu itu juga narasumber saya bilang begitu bang. Narasumber saya waktu itu kita membahas tentang dia bisa menyelamatkan lah ya kliennya dari ini hukuman mati. Dia bilang kalau nggak gara-gara bro, gua nggak pakai jas katanya. Luar biasa itu. Luar biasa Pak di channel ini. Bisa menginspirasi orang sehingga orang mau berpenampilan ini ya. Berubah ya. Yang tadi biasa-biasa jadi luar biasa Bang ya. Karena kalau pakainya itu lagi terus batiknya itu aja batiknya kan. Warnanya itu lagi kan. Nah, kali ini mau tampil. Iya. Kalau udah bahasanya tampil berarti harus berbeda. Iya luar biasa. Harus beli baru. Iya. Bang Nuno, ini kan channel kita channel politik dan hukum. Baik. Channel kita yang tujuannya memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Supaya masyarakat di luar sana mengerti hukum. Kalau dia lawyer, ya paling tidak menambah pengetahuannya. Baik. Karena yang saya undang ke sini itu orang-orang yang kredibel di bidang hukum, terutama di dunia peradilan. Saya senang sekali Bang Nunu berkenan mau mengisi channel podcast saya. Saya mau menggali Bang Nunu dikarenakan saya tahu sepak terjang Bang Nunu yang luar biasa. Sebelum ke sana Bang, saya mau bertanya, Bang Nunu tuh asli dari mana Bang? Saya asli Putra Timur. Dulunya Timur. Saat ini udah jadi Timor Leste. Oke. Jadi saya lahir di sana, besar di sana, dan berkarya di Jakarta. Oke. Setelah Timur ini pecah atau lepas dari NKRI. Jadi Bang Nunu ini warga negara mana nih Bang? Jadi saya lebih memilih jadi warga negara Indonesia. Oh Indonesia. Kalau nggak memilih jadi warga negara Indonesia nggak bisa sidang. Oh iya.
Nggak mungkin warga negara asing bisa jadi Iya. lawyer di Indonesia ya. Pasti ditangkap itu. Iya. Itu Bang Nunu dia. Aduh, Bang Nunu. Tapi sebelumnya saya pernah mendengar Bang Nunu sebelum jadi lawyer pernah di profesi apa sih, Bang? Saya sebelumnya berprofesi sebagai seorang anggota Polri. Oh, Abang polisi dulu ya. Dulu Oke. polisi. Sebelum saya selesai dari polisi atau saya mengundurkan diri, Mhm. saya udah memegang modal. Oke. Artinya SH-nya sudah, Oke. terus ujian advokatnya sudah, Oke. kartu advokatnya sudah, tapi belum bisa beracara Oke. karena tidak boleh. Iya, iya. Tahun 2009, Oke. 2008 saya udah selesai, Oke. terus saya minta untuk menjadi seorang lawyer. Oke. Dan saya pada saat itu magangnya di tempat Pak Adnan Buyung. Oh, luar biasa. Iya, Pak Adnan Buyung. Terus setelah itu saya bergabung dengan beberapa senior Oke. di kantor mereka untuk mempelajari bagaimana caranya membela. Oke. Istilah saya gini, dulu waktu saya di polisi saya adalah penegak hukum. Oke. Setelah saya jadi pengacara, saya jadi penegak keadilan. Oh, luar biasa. Itu ya. Kalau polisi ini kan penegakan hukum, Iya. jadi dia menegakkan hukum. Mhm. Begini tidak boleh, begini tidak boleh, harus di. Dulu saya adalah seorang penegak hukum. Sekarang saya berubah. Saya memilih menjadi seorang penegak Keadilan. keadilan. Jadi Bang Nunu merubah mindset sebelumnya ya. Ya, Yang tadi hanya menekan dan menekan, sekarang bagaimana orang yang ditekan tuh Bang Nunu bela. bela mencari, walaupun dia melakukan suatu tindakan tidak pidana, Mhm. akan tetapi tidak semuanya dia harus disalahkan. Iya. Dia masih punya hak-hak Oke. atau tidak harus mencabut seluruh haknya. Oke. Haknya dia masih ada. Oke. Hak bicara, hak makan, Mhm. hak protes, Oke. ya kan? Karena yang menjalankan hukum ini kan adalah manusia. Mhm. Jadi mungkin ada kekeliruan. Iya, Jadi iya. Dia punya hak untuk. Sehingga saya waktu itu memilih jadi lawyer sampai hari ini. Dan satu kebanggaan lagi buat saya sudah cek, saya sudah telusuri, ternyata dan mungkin satu-satunya orang Timor Leste yang jadi pengacara di Republik ini cuma saya sendiri. Wow. Luar biasa. Satu-satunya. Satu-satunya ya, Bang. Satu-satunya. Abang sudah sensus itu di Timor Leste? Bukan di Timor Leste, tapi di Indonesia. Oh, di Indonesia. Saya cek di Surabaya tidak ada. Oke. Saya cek di Bali tidak ada. Mhm. Cek di Makassar nggak ada. Cek di Medan tidak ada. Cek di Jakarta tidak ada. Tapi yang dia lahir di Timor Timur, cuman orang tuanya bukan orang Timor Timur, itu banyak. Tapi yang asli orang Timor Leste seperti saya tidak ada. Oh. Satu-satunya. Satu-satunya lawyer asli Timor Leste cuman Bang Nunu. Cuman saya di Republik ini. Luar Itu biasa. satu. Yang kedua, satu-satunya orang Timor Leste yang gelarnya doktor hukum di Republik ini cuma saya sendiri. Cuma Nunu Magno. Ya. Atau baru saya sendiri. Wow. Belum ada. Itu suatu kebanggaan buat saya. Iya, iya. Karena saya udah cek Mhm. di beberapa organisasi advokat yang di Indonesia, khususnya di pusatnya di Jakarta, saya udah cek asli Timor Timur tidak ada. Mhm. Seperti saya ya, bapak ibu asli orang Timor. Iya. Tidak ada. Tapi kalau yang lahir di sana karena dulu bapaknya tentara, bapaknya polisi atau bapaknya PNS, dia lahir di sana, tapi orang tua bukan asli sana. Iya. Itu banyak. Luar biasa ya. Jadi kalau pengacara Batak itu ya udah memang dari sono, Bang. Ya, Udah dari sono. itu banyak. Banyak banget, nggak terhitung. Tapi dia orang Timor Leste satu-satunya yang berprofesi sebagai pengacara Ya, di Indonesia, baru Bang Nunu ya. baru saya. Wow. Satu-satunya, enggak ada lagi. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Tapi Dan Abang pengen juga ada yang nanti penerus Abang ya. ya harapan saya itu harus ada lah orang Timor Timur. Wow. Orang Timor Leste lah. Jangan tidak ada sama Keturunan sekali. ya? Ya.
Bukan keturunan maksud saya, asli kayak Bang Nuno ya? Ya, jangan keturunan, asli seperti saya. Nah, karena kami ini, mohon maaf, kami ini orang Timur ini identik dengan debt collector, Wow, identik. kenapa Abang bilang begitu? Karena image-nya orang Timur itu ya kalau nggak preman, debt collector. Apalagi kulit hitam kayak saya kan. Tapi Bang Nuno tuh hitam-hitam manis. Jadi contohnya gini, saya ini pernah beberapa kali mengalami hal itu. Oke. Sekalipun saya pakai jas saya mahal, dasi saya mahal, saya lewat, tetap aja orang bilang, hai itu preman. Itu image. Iya. Dan nggak bisa kita salahkan orang. Iya, betul. Kenapa? Karena saudara-saudara saya sendiri yang melakukan hal itu. Ya kan? Karena saudara-saudara saya sendiri. Iya. Narik motor orang, paksa. Pokoknya kalau udah hitam, kritik, orang Timur. Nggak mungkin dibilang orang Medan kan? Nggak mungkin. Nah, itu image-nya bahwa kami orang Timur ini rata-rata seperti itu. Tapi kali ini dan sebelum-sebelumnya juga saya tunjukkan bahwa tidak semua seperti itu. Bang Nuno mau rubah mindset itu ya, bahwasanya orang Timur itu tidak identik dengan debt collector. Sebenarnya tidak. Cuman ini karena situasi dan kondisi atau keadaan. Orang Timur tentara banyak, polisi banyak, PNS banyak. Cuman tidak pernah nonjol. Karena memang mereka kan sudah di instansi yang diatur. Iya. Yang sering menonjol ini kan yang debt Debt collector. Ya, debt collector. Jadi tidak semua seperti itu. Buktinya saya sekolah. Saya sekolah, saya tunjukkan bahwa kami orang Timur tidak semua seperti itu. Iya. Saudara-saudara saya yang di luar pun sebenarnya mau seperti saya. Cuman mereka terkendala dengan ekonomi. Iya. Ekonomi. Dan satu lagi, sebenarnya semua bisa kalau bisa diatur. Diatur, mau kuliah, punya kemauan, nah itu bisa. Jadi kalau enggak ya tetap debt collector. Debt collector ya, luar biasa. Jadi itulah saya asalnya dari sana dan saya di sini dari sejak Timur pecah, Kudus. Dan setelah saya berkecimpung di dunia advokat sampai hari ini saya tetap di advokat dan tidak akan pindah lagi karena saya berpikir bahwa advokat itu tidak ada pensiunnya. Iya, betul. Kecuali dia udah pikun. Iya. Kalau udah pikun stop. Sekalipun dia udah umur 85 selama dia berpikirannya masih bagus, Masih bisa berkarya. masih bisa berkarya sampai kapanpun. Luar biasa. Itulah advokat. Itulah advokat. Memang Beda dengan polisi. Ya. Polisi ada batas waktu. Dia harus pensiun. Jaksa pensiun. Hakim pensiun. Pengacara tidak ada pensiun. Walaupun pengacara tidak punya rumah perumahan pengacara. Iya. Tapi tidak pensiun. Iya, itu hebatnya ya. Nah, itulah menurut saya ini pengacara ini adalah pejuang hukum. Iya. Dan itu pekerjaan yang seksi sebenarnya, Bang. Seksi dan mulia. Nah, karena apa? Ketika penegak hukum lain, polisi, jaksa, hakim, mereka pensiun ujungnya pengen jadi pengacara kan? Iya. Benar nggak, Bang? Benar. Jadi Mereka semua mau jadi pengacara. mau jadi pengacara. Karena pekerjaan pengacara ini sebenarnya tidak ribet. Tidak susah. Pekerjaan ini tidak sulit. Jika kita mau bikin tidak sulit. Iya. Tapi kalau di polisi banyak sulitnya. Di jaksa banyak sulitnya. Apa sulitnya? Kalau dia mau sesuai dengan prosedur jalan gini, kalau pimpinannya bilang tidak, susah juga buat dia. Kalau di pengacara kan tidak. Iya. Di pengacara ini apa yang dikerjakan sesuai dengan undang-undang. Iya. Apa yang dikerjakan sesuai dengan fakta yang ada. Betul. Tidak boleh keluar dari situ. Betul. Kalau keluar dari situ, dia udah tahu akibatnya. Dia udah tahu sanksinya. Satu lagi, pengacara ini dia selalu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sampai kapanpun. Iya. Tapi kalau polisi, dia udah pensiun datang, Pak ini begini, saya sudah pensiun, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jaksa, Pak ini mau minta, saya udah pensiun. Iya. Padahal mereka juga bisa sebenarnya. Betul. Bisa memberikan masukan, saran. Tapi karena mereka merasa sudah pensiun, nggak mau lagi bicara itu. Tapi kalau pengacara, walaupun dia sudah tua,
agak pikun-pikun dikit pun dia pasti akan memberikan intinya. Betul. Jadi saya lebih memilih jadi pengacara. Oh, itulah dia Bang Nuno ya. Ya. Tadinya beliau adalah seorang polisi, ya, pensiun muda beliau. Jadi Bang Nuno, saya mau menggali dari Bang Nuno karena saya tahu Bang Nuno pernah menangani satu kasus yang fenomenal, Bang ya, Ya. kontroversial, ya, yang itu cukup besar lah pemberitaannya. Ya. Bukan hanya di Jakarta, mungkin sampai di luar Pulau Jawa, Sampai ke Australia, Australia, Singapura. ya kan Singapura ya, berita itu gitu loh. Jadi saya mau menggali dari Bang Nuno bagaimana peristiwa hukum itu terjadi dan apa yang Bang Nuno lakukan dalam kasus itu. Bisa cerita Bang, kasus apa yang Bang Nuno tangani? Jadi ada pernah tahun 2018 Oke, saya nangani satu perkara, saya sebagai ketua tim oke, advokasi untuk para tersangka ini. oke, Awalnya tersangka mereka kurang lebih awalnya itu 25 orang. 25 orang 25 tersangka. orang tersangka. Mhm. 25 orang tersangka ini setelah diperiksa dia berubah menjadi 18. Oke, saya sebelum ke sana Bang, emang kasusnya sampai begitu banyak tersangka, kasusnya apa sih Bang? Kasus ini kasus tuduhan penyerobotan tanah. Oke, Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ya. Ini dipimpin sama salah satu daripada pimpinan mereka. oke, seorang tokoh lah ya. Sebenarnya dia tidak tokoh, Oke, dia hanya bawahan. oke, Setelah mereka ini ditangkap, ya, ditangkap, diperiksa. Tidak lama kemudian pimpinan mereka ini di luar. oke. Kebetulan lagi di luar negeri. Oh, Beliau waktu itu di luar negeri, tidak tahu menahu tentang masalah ini. oke. Pada saat Berarti anak buah bermain gitu? anak buah bermain. Oke, Pada saat itu setelah anak buahnya ditangkap, saya setelah dapat informasi ditangkap, saya hubungi beliau. Karena saya pun tidak tahu beliau ada di mana. oke. Begitu saya hubungi beliau menyampaikan bahwa saya lagi di luar, lagi di Australia. Oh, oke. Gitu loh, ini ada begini-begini, kok tidak tahu saya. Karena beliau mengatakan tidak tahu, ya saya bilang ya sudah kalau begitu. Sehari apa 2 hari kemudian beliau pulang, beliau dijemput oleh pihak kepolisian bahwa beliau juga terlibat di dalam hal itu. Dan saya akhirnya dihubungi untuk membela beliau. Oke, Saya bentuk tim untuk bela beliau. Beliau ditahan, ya sesuai prosedur ditahan karena memang itu kewenangan penyidik, ditahan dengan pasal 167 dan 170 oke. terhadap beliau. Iya. Beliau waktu itu sempat marah. Namun saya sampaikan ke beliau bahwa kita jalanin aja. Oke. Kita buktikan nanti di pengadilan. Mhm. Kalau di penyidik ini sulit untuk kita buktikan Oke. dan tidak bisa kita buktikan. Iya. Karena kita buktikan kepada mereka percuma. Iya. Lebih baik kita buktikan di pengadilan. Betul. Akhirnya beliau setuju dan ikut. Ikut apa saran dari Bang Nuno? Ya, untuk tidak melakukan perlawanan apa Oke. segala macam sampai ke persidangan. Begitu sampai di persidangan, pada proses tuntutan, anggotanya atau anak buahnya dituntut 2 tahun. Dituntut 2 tahun. Beliau dituntut 5 tahun. Oke. Marah anak buahnya. Anak buahnya marah sekali pada saat dituntut 2 tahun. Hakim tanya, kenapa saudara? Saya tidak terima. Kenapa saudara tidak terima? Saya tidak terima karena saya dituntut 2 tahun. Mhm. Loh, Anda maunya berapa? Saya maunya 5 tahun. Loh, biasanya orang kalau dituntut lebih rendah dari bosnya dia senang gitu. Ini malah Ini marah. kebalik. Oke. Hakimnya pun bingung. Nah, Saya nggak terima, Pak Hakim. Loh, Anda nggak terima karena apa? Saya nggak terima karena saya dituntut 2 tahun. Loh, Anda maunya berapa? Saya maunya 5 tahun. Kenapa saya 2 tahun? Harusnya saya dituntut 5 tahun. mhm. Yang di sana yang dituntut 2 tahun. Mhm. Kebalik ini. Kan yang bikin saya, bukan dia. Iya, iya, iya. Hakimnya bingung kan? Dia marah-marah juga sama jaksanya. Jaksa, kamu salah tuntut kamu ini. Jangan sampai yang di sana bawa ke sini, sini bawa ke sana. Maksudnya tuntutannya jangan sampai ketukar. Iya, iya, iya.
Terus jaksanya bilang, oh ya Pak, tapi ini nggak bisa. Anda harusnya tuntut saya 5 tahun. Saya nggak terima Anda tuntut saya 2 tahun. Saya udah nangani perkara pidana kemana-mana. Orang minta kalau bisa dituntut yang seringan-ringan. Iya, betul. Ini nggak, dia minta tuntutannya dinaikin jadi 5. Iya, iya, iya. Sampai dia ngancam jaksa. Hmm. Kalau kamu nggak robah ini, kamu lihat nanti kalau saya keluar. Wah. Wah. Hakimnya juga bingung kan. Iya, iya. Gimana caranya kan? Hmm. Sudah dibacakan. Tidak mungkin diulang lagi. Iya, iya. Jadi hakim tanya, jadi saudara minta dituntut berapa lama? Saya minta dituntut 5 tahun. Saya nggak terima 2 tahun. Hakimnya juga bingung. Orang minta tuntut yang seringan-ringan. Iya. Dia minta tuntut seberat-beratnya. Akhirnya bilang, baik, nanti masukin dalam pembelaan. Oke. Kan gitu. Tuntutan habisnya pembelaan. Begitu sudah selesai, saya tanya ke dia, kenapa kamu minta tuntut 5 tahun? Ya kan yang bikin saya. Pelakunya saya. Saya yang perintah. Oke. Dia tidak tahu. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan karena dia pimpinan, terus dia dituntut lebih tinggi, saya dituntut lebih. Kan hukum ini sebenarnya siapa yang melakukan, Betul. bukan siapa yang memimpin. Iya. Dia boleh pimpinan saya, tetapi kan bukan dia melakukan. Atau mungkin karena dianggap pimpinan itu sebagai otak pelaku. Nah, saya Kan di hukum pidana otak pelaku yang ini. otak pelaku ya. Nah, Tapi dia jawab, dia nggak tahu apa-apa oke. Karena lagi di luar negeri. di luar negeri. Oke. Jadi yang melakukan saya. Saya bilang baik, nanti kita coba lihat dalam. Pokoknya saya tidak terima. Kalau bisa minggu depan sidang lagi, bacakan lagi tuntutan bahwa saya 5 tahun dia 2 tahun. Nah, jadi saya kutip dari bahasa klien saya ini. Oke. Ini harusnya kita yang dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, ini adalah pekerjaan kita semua atau tugas kita semua untuk berhati-hati dalam menangani perkara. Kalau sampai seorang terdakwa dia protes, ini dia protes nih. Kalau dia protes karena hukum tuntutannya lebih tinggi, Iya. itu udah biasa. Betul. Itu udah biasa. Iya. Tapi ini dia minta tuntutannya dinaikkan jadi 5 tahun. Dia tidak mau 2 tahun. Karena dia merasa dia yang berbuat. Iya, iya. Berarti di situ kita garis bawah di situ bahwa berarti ada hal-hal yang harus diperbaiki. Iya. Ada kesalahan Ada dari kesalahan. kepolisian maupun kejaksaan di sini. Nanti kalau kita bilang polisi bilang oh, memang buktinya begitu. Iya. Kita salahkan jaksa bilang oh, saya kan terima Dari polisi. Iya. Yang bingung siapa? Hakim. Iya. Hakim bingung untuk gimana caranya. Karena hakim juga bingung, hakim putuskan bebas. Begitu hakim putuskan bebas, jaksa nggak terima. Iya. Jaksa banding atau dia kasasi. Kan begitu. Iya. Ini ada benang merah yang harus kita sama-sama. Oke. Sama-sama baik polisi, jaksa, hakim untuk melihat ini, mempertimbangkan ini. Bagaimana supaya jangan sampai terjadi lagi hal ini. Oke. Karena kalau masalah ini kan viral nih. Oke. Masyarakat umum nonton di TV. Nonton di TV kan? Kalau nggak salah waktu itu pengawalannya cukup apa ya? Wah, Cukup ketat. banyak kan? Cukup banyak. Wah, polisi kan. Wah, cukup banyak. Banyak Nah. sekali. Lalu kan dia protes sama Bang. Berarti minggu depan bersidang. Minggu depan bersidangnya apakah jaksa merubah ini ya? Jaksanya diganti. Oh, jaksa diganti. Karena takut besok dia nanya. Oke, jaksa diganti. Jaksanya maksudnya jaksa yang kemarin bacakan nggak hadir. Oke, jadi Yang hadir Jaksa pengganti. jaksa pengganti yang oke. lain. Jadi Nah, begitu ditanyakan sama terdakwa ini kan, mana jaksa yang kemarin? Oh ini Pak, saya tidak tahu Pak. Kok kenapa yang kemarin bacakan saya hari ini tidak hadir, ya, terus orang lain? ya. Apa maksudnya? Dia marah-marah waktu itu. Oke. Dan saya tenangkan dia, sudah nggak apa-apa, sabar saja. Kita semua ada tahapannya. Oke. Melalui apa? Melalui pembelaan. Oke. Nanti kita akan sampaikan dalam pembelaan. Karena kalau kita protes seperti ini, nanti malah jadi masalah baru. Ya, ya. Sehingga dia mau mendengar. Kebetulan terdakwa ini, nih mohon maaf nih, terdakwa ini, dia nggak bisa baca, Oke. nggak bisa nulis. Tapi kalau saya telepon atau abang telepon, dia tahu siapa yang telepon. Oh, Dia hafal nomornya. oke.
Bisa gitu ya. Canggih dong, nggak bisa membaca, Dia nggak bisa baca. tapi angka-angka dia tahu. Tahu. Oh. Jadi dia lihat di HP-nya dia, kita SMS dia percuma Mhm. karena dia nggak akan baca, karena dia memang nggak bisa baca. Oke. Tapi kalau kita telepon dia tahu bahwa ini nomornya Pak Nuno, ini nomornya Pak Nando, Oh. ini nomornya Frit, ini nomornya siapa. Oke. Tapi kalau kita SMS, dia nggak akan baca. Hmm. Kita SMS masuk, dia lihat, oh nomor, oh ini nomor, dia telepon kita. Hmm. Apa SMS itu? Nah, kakak, apa itu maksudnya? SMS. Nah, ada apa kakak? Iya. Saya menganggap bahwa ini orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Mhm. Tetapi dia mengerti, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, harusnya dia yang bertanggung jawab. Oke. Dia tidak terima dengan tuntutan 2 tahun. Oke. Dia maunya harus 5 tahun. Mhm. Sehingga pada akhirnya diputuskan mereka hanya menjalani hukuman 9 bulan. Oh, oke. Hanya yang terbukti hanya 167. Mhm. Memasuki pekarangan orang lain. 170 tidak terbukti. Oh, oke. Nah, ada satu hal penting yang mau saya sampaikan bahwa Sebentar bang, saya potong bang. Pimpinannya itu dihukum berapa? 9 bulan. Oh semua itu Semua. yang 25 orang itu 9 bulan. 9 bulan. Oke. Dari tuntutan 2 tahun Dan 5 tahun. dan 5 tahun. Hmm. Semua diputus 9 bulan. Itu kan tidak 2/3 bang. Ya, akhirnya Biasanya kan jaksa harus banding. jaksa banding. Oke. Banding ditolak. Jaksa kasasi ditolak juga. Oh, Berarti kan ingkrah. inkrah. Ada satu hal yang saya petik di situ bahwa hakim akhirnya memutuskan yang terbukti adalah 67. 167. 170 tidak terbukti. Mhm. Artinya orang ini kan udah ditahan selama berapa bulan. Kalau 170 tidak terbukti, apa akibat atau efek daripada yang memberikan 170 ini? Oke. Contoh, penyidik. Penyidik memasukkan 170 supaya dia ditahan kan? Mhm. Karena 167 kan tidak bisa ditahan. Iya, 170 dimasukin supaya dia ditahan. dia ditahan ya. Karena ancamannya 7 tahun. Iya. Ditahanlah orang. Begitu di sidang, tidak terbukti. Pertanyaannya, bagaimana dengan penyidik yang masukin 170? Mhm. Apa yang harus disangsikan ke dia? Iya, iya. Ini kan harus ada. Betul. Karena orang itu udah ditahan. Kita menahan orang di dalam hotel, taruhlah kita bawa orang, kita masukin dalam hotel atau satu tempat. Kita dipidana kan? Iya. Bagaimana kalau orang ditahan berbulan-bulan? Tapi setelah di pengadilan tidak terbukti. Mhm. Nah, memang itulah di situlah polisi itu atau penyidik hukum lainnya mereka dikasih undang-undang hak diskresi, Bang. Ya kan? Bang Nuno kan bekas polisi. Ya, Tahu dong maksudnya hak diskresi yang diatur dalam undang-undang bahwasanya mereka ditahan dikhawatirkan melarikan diri, ya, dikhawatirkan mengulangi perbuatan. ya. Ya kan gitu Bang. Ya. Dikhawatirkan menghilangkan alat bukti. Alat bukti. Nah, cuman benar kata Bang Nuna di pertanyaannya, mereka ditahan gara-gara pasal 170. Hmm. Kalau di 167 kan itu di bawah setahun, Ya, 9 bulan. 9 bulan. Nah, bagaimana waktu itu dasarnya mereka harus ditahan ya gitu Bang? Ya. Itu pertanyaan Bang kan? Kenapa harus ditahan? Padahal ternyata ujungnya tidak terbukti 170-nya. Kan gitu. Ya. Nah, justru tuh menurut Abang apa kesalahan yang dilakukan oleh penyidik, Bang? Nah, berarti kan mereka tidak cermat. Oke. Tidak cermat dalam melakukan suatu penyidikan. Tidak hati-hati dalam melakukan suatu penyidikan. Atau karena memang mereka mau menunjukkan bahwa ini loh keberhasilan. Oke. Karena yang ditahan atau yang ditangkap ini kan salah satu yang cukup dikenal. Iya. Dikenal di dunia republik inilah. Iya. Sehingga menunjukkan bahwa saya tahan dia. Iya. Saya berani tahan dia. Tokoh fenomenal ya. Tapi faktanya nggak terbukti. Mhm. Pertanyaan saya,
saya tidak melihat statusnya. Saya tidak melihat, tapi dia adalah masyarakat biasa yang melakukan atau dituduh melakukan pelanggaran hukum. Iya. Sekarang ini orang itu udah ditahan selama berapa bulan. 170-nya tidak terbukti. Pertanyaan saya, sanksi untuk penyidiknya apa? Apakah dibiarkan begitu? Apakah dibiarkan saja? Iya, iya. Kan tidak boleh. Iya. Ya kan? Mereka juga harus ditindak atau ditegur setidak-tidaknya oleh pimpinan. Ya kan? Soal tegur atau tidak kan kita juga tidak tahu ya, Betul. karena itu intern mereka. Betul. Tetapi setelah belakangan ada berita yang bahwa melakukan penangkapan, pernah melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda. Pasalnya aja nggak terbukti. Karena gini, Bang. Di dalam ruang sidang itu, hakim tidak akan menanyakan contoh. Apakah saudara pengacara? Kan tidak. Iya. Yang ditanya bukan profesinya. Yang ditanya adalah, apakah saudara terdakwa? Kan itu. Iya. Contoh lagi satu. Apakah saudara preman? Kan dia disebut preman. Yang dia tanya adalah, apakah saudara nunuh? Apakah saudara terdakwa? Kan itu. Iya. Perbuatan yang dilakukan. Jadi, mereka ini, terutama penyidik ini yang harus lebih berhati-hati. Iya, harus lebih jeli Bang ya. Harus lebih jeli. Jangan karena kewenangan. Iya. Kewenangan itu boleh di saat-saat yang mana dulu. Nah, ini adalah pekerjaan atau PR buat kita semua. Iya. Baik polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Kenapa? Hal ini ditanyakan kepada kita, terutama klien kita. Pak, kok saya dituntut 2 tahun? Oh, kenapa? Saya minta 5 tahun. Oh, yang bikin saya kok. Jadi, saya nangani perkara pidana. Iya. Udah bukan ratusan lagi, Bang. Udah ribuan pidana saya tangani. Wow. Baru kali ini saya dapat klien. Tapi bukan saya sendiri sebenarnya. Ada tim kita. Iya, iya. Baru saya dapat klien. Dia marah karena tuntutannya terlalu ringan. Dia minta lebih berat. Baru kali. Baru ini ya. Baru. Saya pun menangani kasus pidana, malah dia protes. Kok tinggi banget tuntutan saya kan gitu. Iya. Ini malah rendah banget tuntutan saya. Yang biasanya yang kita hadapi, yang kita seluruh pengacara alami adalah klien itu selalu komplain karena tuntutannya lebih tinggi. Kan? Ini enggak. Ini dia minta lebih tinggi. Dituntut 2 tahun marah dia. Bahkan dia ngancam jaksanya. Aku tunggu kalau saya keluar nanti. Kenapa? Karena tuntutannya terlalu rendah, dia minta yang tinggi. Iya, iya, iya. Jadi ini unik. Bagi saya unik. Unik ya, baru begitu banyak kasus yang Bang Nunu tangani, baru ini yang unik ya. Unik. Karena seorang terdakwa minta ini. Ya. Terdakwa minta dituntut harus 5 tahun. Nggak boleh 2 tahun. Saya nggak terima 2 tahun. Saya mau, hakim tanya, saudara maunya berapa? Saya minta 5 tahun. Ini kan unik. Iya, iya. Biasanya, apakah saudara sudah dengar? Sudah, tuntutannya sudah paham? Paham. Ya kan? Iya. Baik, silakan bicara sama kuasa hukum, kan begitu. Dan tidak ada protes lagi. Betul, betul. Oh, ini dia marah di ruang sidang itu. Nanti ini adalah sesuatu yang harus kita sama-sama. Iya. Pengacara, penyidik, jaksa maupun hakim. Iya. Akhirnya hakim ini kan bingung. Hakimnya, jaksa bagaimana ini? Jaksa pasti bilang, Pak, hakim ini kan dari BAP-nya memang begitu. Nah, terus gimana? Ada lagi, Bang. 1, saksi. Oke. Ini juga suatu yang harus kita perbaiki. 1 lagi, Bang. Saksi. Apakah saudara kenal terdakwa? Kenal. Kenal di mana? Di TV. Apa saudara pernah bertemu dengan dia? Sorry Bang. Itu yang menghadirkan saksi itu siapa? Jaksa. Waduh, itu nggak benar dong. Ya. Apakah Saksi kan yang melihat, ya, mengetahui peristiwa tersebut dan merasakan, Bang. Mendengar. Hakim tanya, apakah saudara kenal? Enggak. Apa saudara pernah lihat? Pernah lihat. Lihat di mana? Lihat di TV. Pernah saudara ketemu? Tidak pernah ketemu. Saudara pernah berhadapan dengan dia? Enggak.
Terus di mana saudara? Ini di BAP saudara. Saudara mengatakan bahwa saudara bertemu, saudara melihat, saudara. Saya disuruh tanda tangan, saya tanda tangan aja. Iya, iya. Ini kan fatal. Berarti kesaksiannya nggak bisa dipakai dong untuk memberatkan dari itu. Akhirnya tidak dipakai kan? Mhm. Makanya 170 tidak terbukti. Hmm. 167 Iya, iya. memasuki pekarangan orang. Mhm. 167 lah terbukti. Iya, iya. Semua bukti yang dibawa yang diserahkan, saya tanya waktu Oke. itu, mana linggisnya? Aha. Karena di dalam itu kan ada linggis. Linggisnya pun udah dibawa. Tanyakan jaksa mana linggisnya? Linggisnya nggak ada. Berarti kan cuma tulisan doang. Oh. Nah, oke. ini bukan kita menyalahkan siapa, kita menyalahkan membenarkan siapa, tidak. Tetapi ini adalah PR atau tugas yang harus kita sama-sama perbaiki. Mhm. Baik pencari keadilan maupun yang menghadapi penegakan hukum. Jadi harus diperbaiki. Mhm. Jangan seperti ini terus. Ini walau kita kadang-kadang orang anggap sepele, Iya. tapi ini sangat berbahaya. Mhm. Bahayanya apa? Nanti pada saat di persidangan, dia pegang ini, dia bawa. Begitu hakim bacakan, dia bilang, Pak Hakim, ini aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya, iya, iya. Karena di ruang sidang. Betul. Kalau di penyidikan, masa bodoh. Iya, Saya nggak tanya itu. Saya tanya Anda jawab. iya. Kan gitu. Iya. Dia pasti di bawah tekanan, dia pasti ikut-ikut aja ya. Nah, sekalipun dia bilang, Pak ini bisa kok. Itu bukan urusan kami. Mhm. Sekarang saya tanya, kamu lakukan atau tidak kan Iya, gitu. betul. Tapi kalau sudah di ruang sidang, itu berbeda. Mhm. Dia punya hak untuk bicara. Mhm. Sekalipun hakim bilang tidak bisa, dia bilang, Pak ini kan hakim, Pak. Iya. Ini nanti menjadi contoh atau digunakan Mhm. di kasus-kasus kita yang nggak tahu kapan. Nah, untuk itu harus diperbaiki. Mhm. Ini harus diperbaiki. Mau memberikan pasal kepada seseorang harus yang jelas. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kalau memang 167. Mhm. 167 tidak bisa ditahan, jangan ditahan. Iya. Karena perintah undang-undang. Mhm. Jangan mencari-cari. Mhm. Ya, jangan mencari-cari supaya orang itu ditahan. Iya. Dan sehingga orang mengatakan seolah-olah dia hebat. Iya. Wah, hebat dia nangkap. Hebat dia tahan. Bukan. Mhm. Itu bukan suatu kehebatan. Justru kan dibilang Bang, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Menahan satu orang yang tidak bersalah. Hukum Indonesia ini kebalik. Iya, iya. Kebalik. Kalau menahan banyak-banyak lebih hebat ya. Nggak, lebih hebat. Ditangkap rame-rame, Iya, iya. itu lebih hebat. Iya, iya. Daripada tahan satu orang. Betul, betul. Itu Kebalik. prestasi malah ya. Nah, itu malah prestasi. Itu sebenarnya menurut saya itu keliru sebenarnya. Mhm. Itu harus ini adalah tugas yang harus sama-sama kita rubah. Iya, iya. Rubah. Jangan terjadi lagi. Nah, kita ini kan orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia komplain. Mhm. Dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dia marah. Bagaimana dengan kita yang bisa baca, bisa nulis, dan mengerti dalamnya hukum? Iya. Kan kita harusnya malu dong sama dia. Betul, betul. Malu. Kalau saya malu. Iya. Saya waktu itu ditanya gitu malu juga saya. Mhm. Kok bisa begini? Karena dia nggak sekolah. Mhm. Gimana mau sekolah? Baca aja nggak. Korannya dibalik-balik. Iya, iya, iya. Nah, Luar biasa nih Bang Nunu nih apanya pembelanya. Saya tahu waktu itu Bang Nunu tuh membela seorang tokoh yang sangat fenomenal ya. Saya waktu itu ya hampir juga masuk dalam tim itu, Iya. diajak sama waktu itu Bang Rusdin. Iya. Cuman gara-gara saya punya kesibukan gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah saya Bang Rusdin sama bro kita William juga ya. William ya. Lutfi. Lutfi ya. Ada berapa tim pengacara waktu itu Bang? Semuanya ada 15 pengacara. 15 pengacara ya. Seluruhnya dari Ikadin. Wow, luar biasa. Jadi menggunakan LBH Ikadin. Pada saat itu tidak menggunakan kantor. Iya, iya. Jadi menggunakan LBH Ikadin. Iya, luar biasa. Ini saya lupa tadi memberitahu kepada para penonton channel itu Fernando DiCaprio, Bang Nunu ini adalah Dewan Penasihat di DPD Ikadin DKI Jakarta. Ya, dia sama-sama saya sama-sama
menduduki jabatan sebagai Dewan Penasehat ya Bang ya, di Kadin. Kalau bicara sama Bang Nunu, bisa nggak kenal waktu, bisa berjam-jam habis, mengalir saja itu. Ya. Tapi ini dibatasi sama waktu. Cuman satu nih Bang, aku bertanya Bang. Bang Nunu tuh berapa kali saya lihat mengupdate status, Bang Nunu selalu bawa mobil, di belakangnya nempel motor. Bang Nunu ini pembalap apa ini? Jangan-jangan mau menyaingi Marc Marquez yang kemarin terjatuh. Itu hobi itu. Hobi. Ya hobi. Saya ini hobi adventure, hobi jalan-jalan. Oke. Jadi kalau Senin sampai Jumat saya kerja, atau Senin sampai Kamis. Jumat itu saya jalan-jalan sama istri untuk merefreshkan otak. Oh iya. Karena yang kita tangani kan masalah orang. Betul. Masalah orang ini bertubi-tubi dan beribu-ribu, bukan beratus-ratus lagi. Iya. Sehingga Jumat, Sabtu, Minggu saya refreshing. Oh, oke. Bawa sama istri jalan-jalan ke gunung, camping. Nah, motor itu kalau kami camping di atas terus dan ternyata mungkin air habis atau apa, turun pakai motor. Oh, luar biasa. Nah, untuk bikin fresh otak. Kalau enggak cepat tua kita. Sekarang udah tua juga, cuman nggak tua-tua. Iya. Jadi ini hobi ini sebenarnya. Iya, luar biasa. Saya berapa kali melihat Bang Nunu bikin status tuh di belakangnya ada nempel motor trail. Trail ya. Luar biasa. Makanya waktu saya ketemu sama Bang Nunu, saya bilang, Bang Nunu aja dong saya naik trailnya. Kan begitu ya waktu itu ya. Di Pen Barat saya bilang ya. Barat ya. Nah, Bang Nunu nggak ngajak saya sih kan itu. Ternyata waktu Bang Nunu kecelakaan kecil Bang ya. Betul ya. Nah, ya. Saya terus ngikutin updatean Bang Nunu ini gitu loh. Patah kaki. Karena saya senang gaya Bang Nunu nih. Jadi di mana Bang Nunu saya ikutin, oh lagi gini lagi. Kemarin juga saya baru pulang dari Bandung. Aha. Saya ikut Kejurnas. Kejurnas di Disjas TNI Angkatan Darat. Kejurnas apa Bang? Kejurnas lempar pisau dan kapak Wow, Bang Nunu kemarin. jago lempar pisau dan Iya. kapak. Jadi kemarin itu kami ikut Kejurnas di sana, lumayan lah. Tidak menang tapi 10 besar. Wow, luar biasa. Yang kita lawan rata-rata semua TNI. TNI rata-rata semua hebat lempar pisau dan kapak. Iya pasti. Kalau TNI itu wajib supaya kalau nanti di medan perang, apabila dia pelurunya habis, ya, dia nggak bisa menggunakan lagi senjata, dia bisa gunakan pisau dan kapak Iya. untuk melakukan perlawanan. Iya. Tapi sekarang ini sudah dimasukkan dalam program adalah sebagai olahraga. Olahraga. Jadi kemarin kami 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang juara 1 atau juara umum adalah Jawa Tengah. Oke. Jadi lempar pisau sama lempar kapak. Nah, saya lebih memilih spesialisnya adalah lempar kapak. Wow. Jadi saya kapak sesuai dengan postur tubuh. Iya. Kalau pisau kan kecil. Iya. Berat juga, cuman agak ribet. Jadi saya pilih yang gampang adalah kapak. Kapak ya. Luar biasa nih. Apa olahraga Bang Nunu selain trail yang menantang bisa ya ini juga ya. Masalah kecelakaan tinggi ya. Itu menyangkut Jawa. Itu olahraga yang menantang. Ternyata saya baru dengar Bang Nunu ikut olahraga melempar kapak. Lawannya TNI. Ya, dan dia masuk 10 besar karena minggu kemarin waktu Bang Nunu saya undang, dia bilang, Bang Nunu, sorry, saya lagi di Bandung ada kegiatan." Rupanya dia ikut Kejurnas lempar kapak. Luar biasa. Ini seperti saya bilang, kita dibatasi sama produser Pak. Baik. Ya, tanpa terasa waktu kita sudah panjang sekali. Bang, apa yang bisa Bang Nunu mungkin sampaikan kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio? 1 menit, Bang. Baik, untuk masyarakat Indonesia selalu mentaat hukum yang ada. Untuk penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim, bekerja atau bertugas sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Dan tidak boleh keluar daripada aturan itu. Sebab akan mengakibatkan hukum ini tidak baik dan hukum ini akan berjalan di tempat seperti ini terus. Nah, supaya lebih baik, lebih
jelas hukum di Indonesia ini bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ada dan tidak yang aneh-aneh. Oke. Itu aja pesan kami. Terima kasih Bang Nuno ya. Di akhir sesi saya membagikan quote seperti tema yang dibawakan Bang Nuno tadi. Itu terkait bagaimana seorang penyidik harus hati-hati, ya, tidak sembarang menahan orang, ya, tidak semena-mena, supaya hak orang tuh benar-benar dihormati. Dia bilang begini Bang, berhati-hati di saat awal, bertindak dengan waspada merupakan kunci menuju keberhasilan. Betul. Ya, artinya ya janganlah juga engkau menuntut orang tanpa ada bukti. Betul. Berhati-hati juga supaya nasib orang tidak dipertaruhkan. Betul. Ya Bang ya. Betul. Ini luar biasa. Para penonton channel YouTube Fernando De Caprio, kalau mau menggunakan jasa hukum Bang Nuno, Dr. Nuno Magno, banyak sekali gelarnya. SH, MH, CLA, CLTI, MDT. Bang Nuno juga mediator, ya. Jadi luar biasa. Bang Nuno mempunyai sertifikat terkait dengan IT, ya. Jadi silakan menggunakan jasa hukum Bang Nuno. Tulis di kolom komen, ya. Bang Nuno ahli pidana, perdata, ya. Nangani korupsi juga, ya. Yang paling hebat tapi Bang Nuno ahli percintaan juga Bang ya. Luar biasa. Itu aja Bang Nuno. Baik, Terima kasih sudah datang di channel YouTube saya. Baik. Saya nanti berharap Bang Nuno berkenan lagi. Baik. Ya, untuk mengisi channel YouTube saya. Baik. Tetap semangat, jaga kesehatan supaya hari-hari berikutnya kita masih dapat berkumpul kembali Bang. Baik. Terima kasih Pak Fernando. Selamat sore. Sore Bang. Thank you Bang Nuno.